Sebelum ceritanya dimulai, Mimin memberitahukan kalau kelihatannya komik ini kembali update tiap seminggu sekali. Jadi kalau durasinya memang kurang panjang, jangan protes ya, karena part ini hanya satu chapter saja. Oh iya, yang mau bantu Mimin beliin kopi biar lebih semangat lagi bikin komiknya, bisa mendonasikan sedikit uang jajannya, berapapun itu, lewat link Saweria yang ada di deskripsi. Oke, tak usah berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke ceritanya. Sedikit mengulang dari part kemarin, si kumis bertudung berlari dan memanfaatkan perisai dari para pasukan Peromon. Dia melompat dan bersiap menembakkan serangannya ke arah Beast King Goblin. Beast King Goblin melihat ke arah si kumis bertudung, hanya diam saja menerima serangan itu. Terlihat cahaya yang menyilaukan yang membuat kota Brix bercahaya dengan terang di gelapnya malam. Para goblin biasa berlarian untuk menyelamatkan diri mereka. Si kumis bertudung berdiri memandangi Beast King Goblin yang masih berdiri tak bergerak di hadapannya. Tubuh Beast King Goblin mengeluarkan asap dari efek serangan dari si kumis bertudung. Tiba-tiba tubuh si kumis bertudung bergetar. Kemudian dia tertawa dengan sangat keras. Wah, kita menang. Aku menang. Sekarang aku benar-benar petualang legendaris. Namun tanpa si kumis bertudung sadari, sesuatu bergerak di belakangnya. Peromon dan salah satu pasukannya, tubuhnya bergetar melihat sesuatu di belakang si kumis bertudung. Ternyata Beast King Goblin masih hidup dan akibat serangan si kumis bertudung yang membuat kulitnya terbakar. Kali ini tubuhnya terlihat lebih menyeramkan dari yang sebelumnya. Tanpa si kumis bertudung sadari, mulut Beast King Goblin sudah terbuka lebar tepat di belakangnya, bersiap memakan si kumis bertudung itu. Saat si kumis bertudung menyadarinya, itu sudah sangat terlambat. Dan dia pun dimakan hidup-hidup oleh Beast King Goblin. Ingin melihat lebih dekat lagi, Lintian yang masih berada di atas ketinggian langsung meminta Xiaohua agar terbang lebih rendah lagi dan mendekat. Dia ingin memastikan sesuatu di bawah sana. Setelah lebih dekat, Lintian melihat dengan seksama ke arah Beast King Goblin untuk memastikan apakah dia benar-benar sudah berevolusi. Tangannya dan tubuhnya dipenuhi dengan aura merah yang sangat kuat. Bahkan luka dari serangan yang dilakukan oleh si kumis bertudung pun terlihat sudah sembuh. Dan inilah tampilan Beast King Goblin yang sekarang. Dia terlihat lebih kuat dan lebih menakutkan dari sebelumnya. Ada gigi di perutnya yang menandakan bahwa dia akan melahap apapun yang ada di hadapannya. Saat ini dia telah naik level menjadi level 80, Brutal Goblin. Lintian melihat status Beast King Goblin setelah berevolusi. Dia tak menyangka kekuatannya bisa mencapai 3100. Akhirnya, Lintian mengetahui apa yang dimaksud dengan menjadi dominan. Stanmon yang masih hidup, dia diangkat hanya dengan satu tangan oleh Beast King Goblin yang juga telah membuka mulutnya lebar-lebar. Dan Stanmon pun dimakan hidup-hidup oleh Beast King Goblin tanpa menyisakan sehelai benang pun milik Stanmon. Meskipun Beast King Goblin telah berevolusi, tingkat bertempurnya tidak naik secara signifikan dalam waktu singkat. Tetapi menurut Lintian, dia tetap saja lebih menakutkan daripada yang sebelumnya. Dan jika dibiarkan seperti ini terus, dia terus akan melahap semua yang ada di sana. Maka manusia yang tersisa pasti akan kalah. Apalagi Beast King Goblin sudah melahap semua loot ESP-nya. Jadi Lintian tidak memiliki lagi makanan yang akan dikonsumsi oleh sukunya nanti. Jika Lintian diam saja, maka dia benar-benar tidak akan mendapatkan satu mangsa pun untuk sukunya nanti. Jadi Lintian akan sedikit ikut campur dan menahan Beast King Goblin itu. Setelah itu, Beast King Goblin menginjak salah satu anak buahnya yang berani kabur dari pertempuran sebelumnya. Goblin itu berteriak kesakitan. Goblin itu mengatakan jika dia tidak akan berani lagi kabur.
Dan semua goblin yang tersisa juga mengatakan jika mereka tidak akan berani kabur lagi. Mereka semua terlihat sangat ketakutan melihat bos mereka marah. Kemudian Beast King Goblin memerintahkan semua goblin untuk maju menyerang. Namun jika ada yang berani mundur, maka dia sendirilah yang akan menghabisi mereka dengan tangannya sendiri. Dengan ancaman dan tekanan dari bos mereka, para goblin pun berlari maju dengan diikuti oleh Beast King Goblin di belakangnya. Pheromone dan manusia yang tersisa sangat terkejut melihat semangat para goblin telah kembali lagi. Dan jumlah mereka yang masih banyak membuat Pheromone dan yang lainnya sedikit ketakutan. Karena tak yakin bisa mengalahkan para goblin itu, Pheromone memerintahkan semuanya untuk mundur. Pheromone memerintahkan semua orang yang tersisa untuk masuk kembali ke dalam kota dan segera menutup gerbangnya. Mereka semua benar-benar ketakutan dan berlari dengan sangat cepat agar mereka bisa selamat. Sedangkan Beast King Goblin, dia juga maju dan menyuruh semua anak buahnya untuk tidak membiarkan satu orang pun lolos. Sedangkan Lintian yang dari tadi terus mengamati jalannya pertarungan dari atas, dia melihat jika mereka semua lari ke dalam kota. Dan inilah saatnya Lintian dan anak buahnya untuk beraksi. Lintian memberikan kode kepada anak buahnya dengan cara bersiul. Siulan itu sangat keras hingga menggema ke seluruh hutan. Dengan kode itu, akhirnya para goblin yang sebelumnya bersembunyi di balik lebatnya hutan pun langsung keluar dari persembunyiannya. Mereka tahu jika mereka sudah mendapatkan kode, mereka harus segera keluar dan mengumpulkan semua mayat yang ada dan langsung membawa mereka pergi dari sana. Tanpa menyia-nyiakan waktu yang ada, para goblin pun langsung mengambil dan mengangkat tubuh mayat para goblin dan manusia yang ada di sana. Tiba-tiba, terlihat cahaya kuning keemasan yang terlihat di balik lebatnya hutan. Cahaya itu melesat cepat ke arah kota dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Lintian pun menyadarinya. Melihat bahaya yang mendekat, dia tahu jika orang itu telah kembali. Setelah itu, Lintian memberitahukan jika waktu panen mereka sudah habis dan memerintahkan semuanya untuk cepat mundur. Setelah mendapatkan perintah untuk mundur, dengan cepat mereka pun segera mundur dan meninggalkan mayat yang belum sempat mereka eksekusi. Panel berpindah ke dalam kota. Para goblin sudah berhasil masuk ke dalam kota. Mereka telah menghabisi para pasukan manusia yang tersisa dan hanya meninggalkan Pheromone saja. Pheromone memegang tangan kanannya yang terluka. Dia mengatakan jika dia tidak memiliki barang yang Beast King Goblin cari. Jadi jika ingin menghabisinya, Pheromone menyuruhnya agar cepat melakukannya. Apalagi monster rendahan seperti dia, menurut Pheromone, dia sangat tidak layak untuk bernegosiasi dengannya. Benar saja, tanpa ragu, Beast King Goblin langsung menangkap tubuh Pheromone dan mengangkatnya ke atas. Beast King Goblin mendekatkan wajahnya ke arah Pheromone. Dia berkata, "Apa maksudmu? Bukankah kau yang mencurinya?" Pheromone hanya diam dan menggertakkan giginya karena dia benar-benar tidak tahu apa yang Beast King Goblin cari. Namun dari arah lain, terlihat cahaya yang melesat cepat ke arah Beast King Goblin. Benda bercahaya itu menembus ke tubuh Beast King Goblin dan membuatnya berteriak kesakitan. Dan di atasnya, terlihat sebuah pedang mengambang tepat di atas kepala Beast King Goblin dan langsung jatuh ke tanah. Ketika pedang itu turun dan menghantam tanah, Beast King Goblin berhasil menghindar dengan cara melompat ke belakang. Beast King Goblin bertanya-tanya, siapakah orang itu? Dan dari balik kepulan asap, terlihat ada seseorang yang sedang berdiri di atas pedang yang tertancap di tanah. Dan orang itu adalah SWAT Scientist. Dia telah kembali ke kota Briggs. Beast King Goblin terkejut melihat sosok manusia yang ada di atas pedang itu. Dia perlahan mundur ke belakang karena dia tahu seberapa kuatnya SWAT Scientist itu. Namun sebuah serangan yang kuat tiba-tiba mengenai kaki kiri dan tangan kanannya yang membuat Beast King Goblin berteriak kesakitan.
Serangan itu bukan dilakukan oleh SWOT Scientist, melainkan oleh seorang pria berambut tipis. Dia adalah Marshall. Selain Marshall, masih ada orang lain lagi yang datang. Dia adalah Austin, dan ada seorang gadis berambut putih bernama Emma. Austin mengatakan apakah mereka benar-benar perlu mengeroyok seekor goblin seperti itu. Pheromone terlihat menangis. Dia sangat bahagia karena SWOT Scientist akhirnya telah kembali. Bahkan dia datang bersama dengan tim Hunter. Habis ya guys, chapter 41 ini cuma segini. Untuk kelanjutannya nunggu seminggu lagi ya kalau komiknya udah update.